cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Melanjutkan episode sebelumnya, Niels dimasukkan ke dalam kapal selam, sementara Giant dan Curtis sepertinya kembali lagi ke markas mereka yang ada di daratan. Pemimpin kelompok kapal selam ini ternyata bukanlah Ned guys, melainkan adalah kakaknya Ned, yaitu Sean. Sean di situ menyambut Niels dengan ramah. Ia lalu bercerita tentang pengalamannya, bagaimana bisa memiliki kapal selam tersebut. Setelah seluruh awak mati menyisakan dirinya dan Ned, Sean pun mengelilingi Eropa. Ia mencari orang-orang sepertinya yang kebal terhadap virus The Last, lalu merekrut dan mengajari mereka untuk menjadi awak kapal selam. Sean berkata bahwa dirinya percaya ia adalah orang yang ditakdirkan untuk memimpin dunia baru yang hanya dihuni oleh orang-orang yang kebal terhadap virus The Last. Bahkan Sean menganggap dirinya adalah nabi. Ia juga sudah memiliki banyak pengikut yang tersebar di seluruh Eropa. Hanya beberapa orang terpilih yang ia ajak untuk menjadi kru kapal selam. Wah, karena sepertinya kelompok Sean ini sangat besar, mari kita sebut mereka dengan nama organisasi Shanobal. Artinya apa? Gak ada artinya guys. Hanya sebuah nama aja biar gampang. Berbeda dengan Sean, Ned sama sekali tidak ramah. Melihat keberadaan Niels, langsung saja ia menghampiri lalu menamparnya. Kemudian memasukkan ujung pistol ke mulut Niels. Ned marah karena berpikir Niels telah menjebak mereka, memberi info tentang kapal rumah sakit tapi juga bekerja sama dengan AL Nathan James untuk menangkap mereka. Di situ Sean segera menghentikan tindakan Ned. Ia memang belum percaya juga kepada Niels, namun Sean yakin Niels tidak memiliki motif untuk menjebak mereka. Dan kita membutuhkannya di kapal selam ini, Ned. Tenanglah, ucap Sean pada sang adik. Kemudian Sean meminta Niels untuk memberikan informasi tentang AL Nathan James. Di situ Niels berusaha menyampaikan semua informasi yang ia ketahui, termasuk fakta bahwa dirinya berasal dari kapal Admiral Ruskov dari negara X. Kalian harus berhati-hati dengan pemimpin mereka, Tom Chandler. Dia bahkan mengalahkan dan menenggelamkan kapal Admiral Ruskov. Aku adalah satu-satunya orang yang selamat dalam tragedi itu, jelas Niels. Mendengar itu Sean langsung tertawa dan seakan merayakan kematian Ruskov. Tenang Niels, kali ini kau berada di kapal yang benar, kapal yang akan menang, tegas Sean dengan percaya diri. Beralih ke kapal Nathan James, memperlihatkan Komandan Tom yang masih memberi perintah untuk terus mencari keberadaan kapal selam Shanobal. Bagaimanapun caranya, mereka harus menemukan kapal selam itu. Sementara itu, Mike datang ke ruangan tempat di mana Juan ditahan. Ternyata kemarin itu si Juan tidak langsung mati saat tertembak. Dia berhasil diselamatkan dan ditangkap oleh pasukan Tom. Sekarang ini Mike berusaha menggali informasi darinya. Di situ tanpa perlu disiksa, Juan langsung menceritakan semuanya. Kapal selam yang ia naiki adalah kapal selam kelas Astute dari Inggris, yaitu kapal selam bertenaga nuklir yang mampu beroperasi sangat lama tanpa perlu pengisian bahan bakar ulang. Aku baru direkrut oleh kelompok kapal selam itu 2 minggu yang lalu. Awalnya aku adalah tentara AL Spanyol, ucap Juan. Ia juga menyebutkan bahwa pemimpin organisasi Shanobal adalah seorang pria dari Inggris. Tapi Juan tidak pernah diberitahu namanya. Kami hanya memanggilnya Komandan. Dan dia adalah orang gila, ujar Juan. Lalu tujuan mereka membajak kapal Soles adalah untuk mencari obat virus The Last. Tapi kenapa kalian membunuh banyak orang saat mencarinya? Tanya Mike. Juan menjawab bahwa ia pun sangat terkejut dan tidak menyangka. Ketika menaiki kapal, mereka mulai menembaki semua orang. Nen, adik komandan, dialah yang memulainya. Aku pun terpaksa menuruti perintah, karena jika tidak, mereka akan membunuhku, jelas Juan. Ia bergabung dengan kelompok kapal selam itu karena menginginkan keselamatan. Tapi ia tak menyangka malah bergabung dengan sekelompok psikopat. Saat ini pun Juan justru merasa bersyukur berada di kapal Nathan James dan sudah terbebas dari kelompok itu. Ia berharap bisa diterima di sini. Aku akan berusaha memberikan semua informasi yang dibutuhkan, Pak. Dan aku akan menjadi orang yang berguna di sini, ujar Juan.
Di adegan berikutnya, ketegangan mulai terasa ketika awak kapal Nathan James dan awak kapal selam Chernobyl mulai saling mendeteksi keberadaan satu sama lain. Meski begitu, kontak tersebut tidak diperoleh dengan mudah karena kapal selam Chernobyl maupun kapal Nathan James sama-sama menerapkan taktik senyap dengan meminimalkan suara mesin dan jejak akustik agar sulit terdeteksi oleh sonar lawan. I'm sorry, sir. I can't tell. It's just too far out. Where's it headed? Armed torpedoes. Torpedoes, aye! Pada akhirnya dalam situasi tersebut kapal selam Chernobyl berada di posisi yang lebih menguntungkan karena jarak tembak torpedo mereka lebih jauh dibandingkan persenjataan yang dimiliki kapal Nathan James. Saat ini kapal Nathan James sudah berada dalam jangkauan tembak kapal selam Shan, sedangkan kapal Tom dan kawan-kawan masih harus mendekat untuk dapat meluncurkan torpedonya secara efektif. Meski demikian, Tom tidak menunjukkan rasa takut. Ia menduga kelompok Chernobyl menginginkan obat virus delas yang berada di kapal Nathan James. Jadi kemungkinan besar mereka tidak akan menembak kita, ujar Tom. Memang benar, Shan di situ tidak mau meluncurkan torpedo meskipun kapal Nathan James sudah berada dalam jangkauan. Tetapi alasannya bukan karena obat virus delas. Shan tidak menembak karena ia ingin menyelamatkan satu rekan mereka, yaitu si Huan. Ned di situ tampak protes. "Bang, dia mungkin udah mati. Kalaupun masih hidup, apa jaminannya dia tidak mengkhianati kita?" ucap Ned. Namun Shan tetap teguh pada keputusannya ini. "Ini bukan soal kesetiaan, Ned. Huan adalah salah satu orang yang diberkati, sama seperti kita," tegas Shan. Wah, jadi bingung nih teman-teman. Coba pause dulu videonya terus tulis di kolom komen menurut kalian Huan ini bakal berkhianat atau sebenarnya setia kepada kelompok Chernobyl. Namun, Komandan Tom di kapal Nathan James juga tidak mau berdiam pasrah. Pada momen itu, ia menginstruksikan para kru untuk memberlakukan mode tenang 2. Sehingga inilah yang terjadi. Right 2. Helmsman drop to 4 knots. All engines ahead, 1/3 for 4 knots. Know your jobs. You drill this drill 100 times. On to quiet 2. All personnel quiet 2. Bahkan para kru dilarang memakai sepatu agar tidak terdengar suara apapun dari dalam kapal Nathan James. Mereka juga dilarang berbicara. Kalau mau ngomong, ya pakai kode-kodean atau bisik-bisik. Semua itu dilakukan agar radar keberadaan mereka tidak bisa terdeteksi oleh kapal selam Chernobyl. Yap, benar saja. Di kapal selam, tim radarnya Shan kini kehilangan jejak radar kapal Nathan James. Di situ Ned pun langsung marah-marah menyalahkan Shan karena seharusnya langsung saja menembakkan torpedo begitu ada kesempatan tadi. Sekarang mereka sudah kehilangan kapal musuh. Di adegan itu, saya mengira si Ned bakalan ditampol gitu guys. Ternyata tidak. Mungkin karena Ned adalah adiknya, atau mungkin Shan ini memang bukan pemimpin yang kejam terhadap para pengikutnya. Karena bahkan Shan ingin menyelamatkan Huan yang tertangkap oleh AL Nathan James. Shan kemudian pergi menemui Niels di ruangannya, menanyakan apakah jika mereka menenggelamkan kapal Nathan James, maka misi penyebaran obat virus delas akan gagal permanen. Ya, bisa saja, karena kapal itulah yang memimpin misi. Tapi jika Dr. Rachel sempat menyelamatkan diri dengan perahu, itu beda cerita. Kalian harus menangani wanita itu, ucap Niels. Oke, maka dari itu rencana Shan adalah mereka akan menembak setelah cukup dekat dengan kapal Nathan James. Shan yakin bahwa Huan akan menemukan cara untuk terbebas. Jadi ketika mereka menembakkan torpedo untuk menenggelamkan kapal Nathan James, Huan akan menculik Rachel atau mungkin membunuhnya, lalu mencari cara untuk kembali ke kapal selam. Huan adalah pasukan kelas atas, aku percaya padanya, ucap Shan. Kembali ke kapal Nathan James. Interogasi dan penggalian informasi yang dilakukan oleh Mike kepada Huan dipindahkan ke dek atas kapal. Karena di atas, suara mereka akan tersamarkan oleh angin. Jadi bebaslah kalau mau ngobrol. Sedari tadi entah kenapa si Huan terus-terusan minta air minum. Kehausan dia. Namun di suatu momen, Huan tiba-tiba muntah darah. Membuat Mike dan Burke sangat terkejut. Ada apa dengan orang tersebut?
Dan sejak tadi, Huan terlihat seperti terus memegangi dadanya, membuat Mike di situ berpikir, jangan-jangan ada alat pemancar di dalam tubuh si Huan. Di situ Huan tiba-tiba tertawa, meskipun sambil menahan sakit. Bodoh sekali kalian mempercayaiku. Sekarang, teman-temanku di kapal selam akan menemukan kalian dan menenggelamkan kapal ini, ucapnya dengan puas. Saat itu juga Mike segera membawa si Huan ke sebuah ruangan yang masih berada di dek atas. Ia memanggil semua dokter. Dr. Rios, Dr. Milo, dan Dr. Rachel meminta agar pembedahan dilakukan untuk mengambil alat pemancar yang ada di dalam tubuh si Huan. Kita harus secepatnya mengambil dan menghancurkannya, tegas Mike. Dr. Rachel sempat ragu, tapi ketika Burke menyarankan agar si Huan dibuang saja ke laut, akhirnya Rachel pun bersedia melakukan pembedahan pada si Huan. By the way, kini kapal selam Shannobal sudah berada di dalam jangkauan tembak kapal Nathan James. Namun Tom terlebih dahulu harus memikirkan taktik bagaimana cara menembakkan torpedo tanpa membuat posisi mereka diketahui oleh musuh. Baru saja Tom memberikan sebuah rencana dan perintah pada pasukannya. Di situ Will melapor bahwa kapal selam Shannobal tiba-tiba menghidupkan sonar aktif. Dan beberapa detik kemudian, 4 torpedo terdeteksi meluncur ke arah kapal mereka. Yap, dengan menghidupkan sonar aktif, kapal selam Shannobal jadi bisa mendeteksi lokasi kapal Nathan James dengan akurat. Namun, prosedur itu juga membuat koordinat kapal selam Shannobal terungkap dengan jelas. Maka, Tom langsung memerintahkan untuk membalas dengan menembakkan torpedo juga. Dan setelah itu, Tom gerak cepat memberi instruksi untuk melakukan manuver penghindaran agar 4 buah torpedo yang diluncurkan Shannobal tidak mengenai kapal mereka. Bearings, off for second salvo. Yes, sir. Now 3, now 4, sir. We've got incoming torpedoes! "35 degrees hard starboard. No, dive! All hands, crash dive! Turn it all off! Let's call it if they're gonna hit! 200 yards. Pada akhirnya, tembakan torpedo Nathan James maupun Shannobal tidak ada yang mengenai satu sama lain karena keduanya masih sempat melakukan manuver penghindaran. Meski begitu, kelompok Shannobal yang paling dirugikan karena kapal selam mereka terpaksa meluncur ke ngarai bawah laut sehingga lambungnya tergores. My God, the hull's gonna buckle! What the hell is that? Never forget! Lalu beberapa saat kemudian, Niels datang menemui Shan di anjungan dengan wajah sumringah. Ia berhasil menemukan sesuatu pada kertas-kertas dokumen yang diambil Ned dari kapal Soles. Hanya sebuah nama, yaitu Dr. Hunter. Dr. Hunter adalah mentor Dr. Rachel dan aku tahu di mana dia berada, ujar Niels. Di sisi lain, Rachel sudah berhasil mengambil sebuah alat yang berada di dalam kerongkongan Huan. Namun ternyata alat itu bukanlah pemancar, melainkan adalah sebuah flash drive. Oh iya, waktu di kapal Soles saya ingat guys momen saat Ned menitipkan sebuah benda kecil kepada si Huan. Ternyata benda kecil itu adalah flash drive yang kemudian ditelan oleh si Huan saat dirinya tertembak dan tertangkap oleh pasukan Nathan James karena dia tidak ingin rencana mereka ketahuan. Tanpa membuang waktu, Mike segera mengantarkan flash drive itu kepada timnya di ruangan CIC untuk diperiksa. Alicia membutuhkan waktu yang cukup lama karena file-file yang ada di dalam flash drive tersebut rusak. Singkat cerita, Alicia pun berhasil mengetahui isi di dalamnya, yaitu koordinat lokasi laboratorium yang sedang beroperasi untuk memproduksi vaksin virus The Last. Ternyata, kelompok jahat ini tidak hanya menginginkan obat, melainkan ingin menguasai semuanya. Koordinat-koordinat inilah yang mereka cari di kapal Soles, ujar Mike. Di momen itu, tiba-tiba seorang petugas CIC melaporkan bahwa radar mereka mendeteksi peluncuran misil balistik.
Setelah dianalisis, misil-misil tersebut ternyata mengarah ke koordinat laboratorium tadi, yang membuat situasi semakin mencekam. Terdeteksi total 28 misil balistik menuju target. Tanpa ragu, Tom segera memerintahkan tim CIC untuk mencegat misil-misil tersebut menggunakan SM-3, yaitu Standard Missile 3. Bersamaan dengan itu, Tom dan rekan-rekannya bekerja sama menghubungi serta memberikan peringatan kepada orang-orang yang berada di fasilitas laboratorium agar segera menyelamatkan diri. Be under missile attack within minutes. If you are hearing the sound of my voice, 2571, 2572, 25 is now out of range, sir. How many? Namun sangat disayangkan, SM-3 yang diluncurkan kapal Nathan James hanya bisa menghentikan 2 misil balistik, sementara 26 lagi gagal dicegat karena sudah berada di luar jangkauan. Mereka sungguh terpukul di situ karena harapan mereka pupuslah sudah. Semua lab yang mereka miliki untuk memproduksi vaksin sudah hancur. Di situ Tom dan rekan-rekan sangat yakin misil-misil balistik itu berasal dari kapal selam Shannobal. Tapi mereka juga tidak bisa membalas menyerang kapal selam itu karena lokasinya terlalu jauh dari mereka. Singkatnya diceritakan bahwa Juan meninggoy setelah operasi pembedahan tubuhnya yang dilakukan semalam. Namun Rachel sempat melakukan tes pada darahnya dan ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Langsung saja Rachel menemui Komandan Tom dan berkata bahwa ia tahu alasan kenapa kelompok Shannobal menghancurkan lab-lab mereka. Karena mereka semua kebal virus jelas, Komandan. Mereka ingin menjadi kelompok yang menguasai dunia dengan membiarkan populasi manusia mati. Tentu saja mereka mendengar tentang penyebaran obat virus jelas. Jadi alasan kelompok Shannobal menghancurkan semua lab adalah karena mereka tidak ingin rencana mereka menguasai dunia gagal, jelas Rachel. Namun ada satu hal yang bikin bingung. Dari manakah kelompok Shannobal memiliki informasi tentang koordinat semua lab? Padahal flash drive yang mereka curi dari kapal Soleh sudah aman di kapal Nathan James. Yap, tentu saja adalah Niels. Si ilmuwan gila inilah yang membantu Sean menemukan koordinat seluruh laboratorium di dunia yang masih beroperasi memproduksi vaksin. The Last Ship bersambung. Episode 16 dibuka dengan memperlihatkan Sean dan Ned yang berada di sebuah tempat, bukan lagi berada di kapal selam, karena katanya kapal selam mereka sedang diperbaiki. Akibat lambungnya tergores dan menyebabkan kerusakan pada peredam suara. Di situ Ned terlihat kesal karena ia ingin sekali kembali ke kapal selam lalu menghancurkan kapal Nathan James. Sementara itu di kapal Nathan James, Komandan Tom dan Dr. Rachel terlibat dalam perdebatan. Rachel ingin agar mereka sekarang fokus berusaha menemukan laboratorium yang mumpuni untuk memproduksi vaksin virus jelas, atau setidaknya membangun sebuah laboratorium meskipun itu tidaklah mudah. Namun Tom berbeda. Ia ingin mereka fokus berusaha mencari dan menemukan kapal selam Shannobal lalu menghancurkannya. Dr. Rachel, kalau mau laboratorium, pilih saja. Di mana? Tidak ada kan? Semuanya hancur. Seluruh laboratorium beserta orang-orang di dalamnya tidak ada yang selamat. Bahkan lab di Baltimore pun juga dihancurkan oleh mereka karena aku menambahkannya ke jaringan lab rahasia kita. Semua ini karena organisasi Shannobal. Jadi sekarang, aku tidak mau tahu, fokus kita adalah mencari kapal selam laknat itu, tegas Tom. Beberapa saat kemudian, Alicia memanggil Dr. Rachel karena tim komunikasi menerima sebuah video dari satelit. Pengirimnya adalah Dr. Hunter. Di dalam video itu, Dr. Hunter terlihat kepanikan karena lab tempatnya berada sedang diserang oleh sekelompok orang jahat. Jadi, Dr. Hunter di situ mulai merekam video yang akan ia kirimkan melalui satelit untuk Dr. Rachel. Bahwasanya penelitiannya mengubah obat vaksin menjadi bubuk berhasil. Ia berkata rumusnya disimpan di dalam komputer miliknya. Dan tak lama dari itu, seseorang datang. Dari suaranya kita bisa tahu itu adalah Jane. Dia pun menembak mati Dr. Hunter tanpa pikir panjang, membuat Rachel sangat shock melihatnya. Itu pasti adalah kelompok Shannobal, ujar Mike. Tapi anehnya kan laboratorium Dr. Hunter itu berada di Florida.
Nah, kapal selam Chernobyl ketika menembakkan misil balistik itu diperkirakan lokasinya sekitar 321 km dari Florida. Yang berarti kelompok Chernobyl ini memiliki pasukan juga di daratan, bukan cuma di kapal selam saja. Dr. Rachel lalu menjelaskan tentang bubuk vaksin. Jika benar penelitian Dr. Hunter berhasil, maka mereka akan sangat mudah sekali menyebarkan vaksin berbentuk bubuk. Hanya perlu disebar luas dengan cara dijatuhkan dari atas helikopter ke seluruh tempat-tempat yang ada penduduknya. Mereka tidak harus memiliki banyak laboratorium lagi, hanya kapal Nathan James pun cukup. Maka dari itu, mereka harus ke Florida demi mengambil rumus penelitian Dr. Hunter. Singkat cerita, pasukan Nathan James sudah sampai di laboratorium Florida. Terlihat di sana banyak orang-orang yang mati, tetapi lab itu tidak hancur. Tidak ada bekas ledakan misil. Itu artinya ketika Niels menyadari tentang Dr. Hunter, ia menyuruh Sean untuk memerintahkan pasukannya yang ada di darat menyerang fasilitas lab Dr. Hunter. Pasukannya ini tentu saja adalah kelompok Giant. Setelah itu dari lab tersebut barulah mereka menemukan koordinat fasilitas-fasilitas lab lain yang ada di seluruh dunia. Begitulah caranya bagaimana kelompok Chernobyl bisa mengetahui semua koordinat keberadaan fasilitas-fasilitas lab. Beberapa saat kemudian, Rachel yang ikut dalam ekspedisi itu akhirnya menemukan mayat Dr. Hunter. Ia terlihat sangat sedih. Selain itu, semua komputer yang ada di lab sudah dihancurkan, termasuk komputer milik Dr. Hunter. Jadi, hilanglah sudah harapan mereka untuk bubuk vaksin. Tapi setidaknya di sana Rachel masih bisa menemukan kultur sel, sebuah bahan wajib untuk memproduksi vaksin. Di kapal, stok bahan itu sudah menipis. Oh iya, anak-anak buah Tom menemukan jejak bahwa kelompok Chernobyl ini pergi dengan terburu-buru, sehingga mereka bisa melacak kemana kelompok itu pergi. Mengetahui hal itu, Tom lantas memerintahkan sebagian pasukannya untuk kembali ke kapal bersama Dr. Rachel. Sementara ia dan sebagian pasukan lainnya akan mengikuti jejak kelompok Chernobyl. When you find the people who did this, kill them. Singkat cerita, pencarian jejak mereka pun berakhir di sebuah dermaga kecil di area rawa. Ada sebuah airboat di sana yang bisa mereka gunakan. Tapi sebelum itu, Tom menghubungi Mike di kapal Nathan James. Ia meminta agar Mike mengerahkan UAV untuk melakukan penyisiran penuh di sekitar lokasi mereka dengan radius 92 km. UAV itu akan memindai wilayah tersebut menggunakan sensor panas, sehingga sumber panas seperti perkemahan atau keberadaan sekelompok orang bisa lebih mudah terdeteksi. Singkat waktu, UAV mendapat sinyal panas besar sekitar 37 km dari lokasi keberadaan Tom. Kemungkinannya itu adalah sebuah pemukiman. Maka dari itu Tom dan kawan-kawan langsung saja bergegas menuju ke sana menggunakan airboat yang ada. Di kapal Nathan James, Dr. Rachel dibantu oleh Dr. Milo dan Beatrice sedang berusaha memecahkan rumus bubuk vaksin. Bermodalkan beberapa catatan Dr. Hunter yang mereka temukan tadi di laboratorium. Tapi tentu saja itu tidaklah mudah. Rachel harus meneliti kembali setiap rumus dan catatan yang ditinggalkan Dr. Hunter, lalu mencocokkannya dengan data penelitian yang sudah mereka miliki, dengan harapan bisa menemukan komposisi yang tepat untuk merekonstruksi vaksin tersebut. Di sisi lain, Ned dan Sean tampak sedang menunggu di sebuah tempat. Tak lama kemudian Niels datang ke sana dengan naik sepeda. Dia baru saja melaksanakan sebuah misi, yaitu bergabung ke sebuah kelompok penyintas dan menginfeksi mereka guna menemukan orang-orang yang kebal. Sean sangat kagum dengan bakat Niels yang bisa menularkan virus The Last. Jadi kemampuannya itu bukan hanya kebal saja. Ned kemudian membahas tentang kapal selam mereka yang sebenarnya masih belum sepenuhnya diperbaiki tapi sudah diluncurkan untuk mencari kapal Nathan James. Masalahnya sistem peredam suaranya belum berfungsi dengan baik. Bukankah itu akan membuat kapal selam mereka mudah terdeteksi oleh musuh? Tidak juga guys, selama kapal selam itu beroperasi di kedalaman laut yang cukup dan menjaga kecepatannya tetap rendah, suara mesinnya akan lebih sulit tertangkap oleh sonar musuh. Karena itulah meskipun tanpa peredam suara yang sempurna, kapal selam itu masih bergerak dengan relatif aman. Ned di situ sangat kesal, karena ia sangat ingin ikut naik kapal selam dalam perburuan kapal Nathan James. Bahkan saking kesalnya Ned sampai menyebut bahwa Sean takut, makanya memilih tidak ikut.
Mendengar hal itu, Sean cukup terpancing sehingga ia langsung mengeluarkan pisau lalu menodongkan pisau itu ke leher Ned. "Coba katakan lagi, brother, bahwa aku takut. Kau tahu, aku memilih di sini karena aku punya rencana. Jadi kau mau membantuku atau mau mati?" ancam Sean. Tiba-tiba saja Ned melontarkan candaan yang membuat mereka berdua tertawa. Kemudian kakak beradik itu berpelukan dan kembali akur lagi. Sementara itu, Tom dan kawan-kawan sudah sampai di lokasi pemukiman yang ditemukan UAV. Tampaknya pemukiman itu merupakan sebuah zona aman yang dihuni oleh para pengikut Sean. Kayaknya mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Giant. Hanya warga sipil biasa, tapi ada beberapa prajurit Chernobyl juga terlihat di sana berjaga. Tom di situ memberi perintah untuk berpencar dan berusaha mengumpulkan informasi. Lalu, beberapa saat kemudian mereka bertemu lagi di tempat awal. Danny dan Wolf berhasil membegal satu mobil milik petugas Chernobyl yang bertugas mengangkut-ngangkut barang. Dengan begitu, mereka bisa menyamar menjadi petugas Chernobyl. Tenang saja, tidak akan ketahuan karena petugas-petugas Chernobyl ini sangat banyak. Oh iya, mereka juga mendapatkan informasi bahwa kelompok di pemukiman itu akan dipindahkan ke sebuah markas besar untuk disatukan dengan kelompok-kelompok yang berasal dari tempat lain. Para pengikutnya Sean kan banyak, guys. Komandan Tom bersama Ravid dan Burke, mereka bertiga akan berbaur dengan para warga komunitas dan menyamar. Tapi mereka bertiga harus memisahkan diri agar tidak terlihat mencolok. Sementara itu, Danny dan Tex akan menyamar menjadi petugas pengangkut barang, menaiki mobil yang tadi mereka begal. Kalau Wolf nanti ada dia tugas tersendiri. Beralih ke kapal Nathan James, Alicia tiba-tiba menemukan sebuah transmisi yang kemungkinan berasal dari kapal selam Chernobyl. Kapal selam itu tampaknya sedang berkomunikasi dengan seseorang di daratan. Namun, transmisinya tentu saja terenkripsi sehingga tidak bisa disadap. Setelah dilakukan pelacakan, transmisi tersebut terdeteksi berada di lokasi yang berjarak kurang lebih 166 km. Namun setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata transmisi itu bukan berasal dari kapal selam, melainkan dari sebuah relay radio. Relay radio memiliki dua fungsi. Pertama, untuk memperluas jangkauan komunikasi. Saat ini kapal selam Chernobyl berada di kedalaman laut sehingga agar sinyal mereka bisa sampai ke daratan, mereka menggunakan relay radio. Fungsi kedua adalah untuk menjaga keberadaan kapal selam Chernobyl tetap aman, sebab yang terlacak dari transmisi tersebut hanyalah koordinat relay radio, bukan posisi kapal selamnya. "Ya sudah, kita hancurkan saja relay radio itu agar mereka tidak bisa berkomunikasi," ujar Mike sambil memerintahkan krunya untuk meluncurkan SM-2, menargetkan relay radio milik Chernobyl. Di saat yang sama, Ned terlihat sedang berteleponan dengan kru kapal selam, sepertinya sedang membahas hal penting. Tiba-tiba komunikasi mereka terputus karena seperti yang kita tahu, relay radionya dihancurkan oleh kawan-kawan Nathan James. Ned terlihat sangat kesal. Sementara itu, bus rombongan warga yang dipindahkan telah sampai di markas besar Chernobyl, Florida. Ketika waktu, momen, dan tempatnya pas, Wolf segera melompat dari bak mobil karena ia ditugaskan sebagai pengintai untuk memantau keadaan dan mencari titik penjemputan bagi timnya. Behind the building complex. This is Cobra Team. Tiger Team is out of sight. Cobra Team, what is your whiskey? I'm looking for a rally point. With Tiger Team, get me an exfil plan now. Right. Danny dan Tex untungnya bisa melewati pemeriksaan pos dengan aman. Benar yang mereka kira bahwa para petugas Chernobyl karena terlalu banyak dan juga selalu ada pendatang baru membuat kehadiran Danny dan Tex tidak dicurigai. Sedangkan Tom dan Burke juga sudah turun dari bus. Mereka mengikuti rombongan memasuki sebuah gedung, di mana di sana mereka mendapatkan ceramah motivasi dari Giant tentang takdir mereka dan darah mereka yang murni untuk mewarisi bumi. Beberapa saat kemudian, Tom dan rombongan dipindahkan ke sebuah aula tempat mereka akhirnya bisa melihat sosok Sean. Ia berpidato dengan penuh wibawa.
Ketika melihat Ned, Tom segera berusaha membuat dirinya agar tidak terlihat. Karena seperti yang kita tahu, Ned dan Tom pernah bertatap muka. Kemudian di sana Sean mengumumkan bahwa dirinya tidak akan menjadi pemimpin warga kebal Amerika karena ia sendiri bukan berasal dari Amerika. Karena itu, Sean menunjuk seorang pria bernama Pak Jeffrey yang merupakan Menteri Pembangunan Perumahan dan Perkotaan Amerika. Pak Jeffrey sendiri berada di urutan ke-12 dalam garis suksesi presiden. Karena Presiden Amerika serta 11 orang sebelumnya telah meninggal akibat virus, maka Pak Jeffrey otomatis menjadi Presiden Amerika Serikat saat ini. Rencana Sean benar-benar besar guys. Ia ingin menguasai dunia dengan merekrut semua orang kebal dari seluruh negara. Ia juga mencarikan mereka seorang pemimpin yang bisa ia kendalikan. Dengan begitu maka Sean akan menjadi orang paling berkuasa. Oh iya, orang-orang yang berkumpul di aula saat ini semuanya adalah warga Amerika. Namun Sean menyebutkan bahwa masih ada banyak orang kebal lainnya yang telah ia kumpulkan di tempat-tempat lain di seluruh penjuru Amerika, bahkan hingga ke seluruh Eropa. Aku akan mengumpulkan semuanya nanti di New Orleans yang akan menjadi markas besar para warga kebal Amerika. Di sana kita akan mengukuhkan Pak Jeffrey secara sah menjadi Presiden Amerika sehingga dia bisa menyusun kabinet, mengendalikan militer dan menunjukkan pada dunia bahwa Amerika sudah kembali, ucap Sean dengan lantang. The Last Ship bersambung.